Halo. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Gray Man yang rilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang seorang agen rahasia CIA yang membelot dari organisasinya karena menemukan sebuah rahasia gelap. Dan fakta menarik dari film ini adalah sang sutradara juga pernah menggarap film Captain America The Winter Soldier, Captain America Civil War, Avengers Infinity War, dan Avengers Endgame. Gimana? Penasaran dengan keseruannya? Tonton terus video ini sampai habis. Dan jika kalian belum subscribe, silahkan pencet terlebih dahulu tombol subscribe untuk membantu kami mengembangkan channel ini agar lebih semangat lagi membuat konten review film seru lainnya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Kisah bermula dari memperlihatkan seorang pemuda atau narapidana yang akan dipenjara karena sebuah kasus pembunuhan. Sementara orang tua satu ini adalah pemimpin ketua agen rahasia CIA, Donald Fitzroy. Kita panggil saja Fitzroy. Bapak Fitzroy ini memiliki sebuah organisasi yang terbilang abu-abu, alias tidak diakui, bahkan tidak diketahui oleh negara secara resmi, yang bernama Sierra, yang bertugas untuk menjalankan misi amar ma'ruf nahi munkar, berbuat kebaikan, dan menumpas kejahatan. Yang karena Fitzroy melihat adanya sebuah talent yang begitu luar biasa pada pemuda ini dan terlalu mubazir, jika hanya untuk berdiam diri di sel saja, maka ia pun berniat merekrutnya. Jika ia setuju, maka Fitzroy akan membebaskannya dari penjara dan menghapuskan seluruh catatan kriminal yang telah dilakukannya. Dengan imbalan, ia harus loyal dan bekerja di bawah kepemimpinannya, serta akan diberikan sebuah identitas khusus yang bernama Sierra Six. Dan inilah 18 tahun kemudian, terlihat si pemuda yang dipenjara tadi yang sekarang telah menyandang nama baru yaitu Six, diberikan misi khusus bersama temannya yang bernama Miranda untuk membunuh seorang laki-laki yang mengenakan kalung. Konon kalung tersebut berisi data yang bisa mengancam keamanan negara. Six dibekali senjata yang dapat mendeteksi suhu tubuh sehingga tak sulit untuknya dapat mengeksekusi sang target. Namun karena ada seorang anak kecil di dekat targetnya, Six pun mengurungkan niatnya untuk menembak. Six, why am I not hearing anything? I'm picking up collateral. Ia adalah Danny, seorang komandan pusat agen rahasia CIA baru yang menggantikan Fitzroy. Terlihat Danny yang sedari tadi terus mendesak Six untuk mengeksekusi target secepat mungkin. Walaupun ada anak kecil di sebelahnya, menjadi bukti bahwa Danny, si komandan baru ini tidak memiliki empati sedikit pun dan berani melakukan apa saja asalkan tujuannya terpenuhi. Stand by. Do not stand by. Gun jammed. Danny dibuat sangat kesal dengan keputusan Six yang tiba-tiba saja membatalkan misinya. Agar misinya bisa terus berjalan dan terselesaikan, Six pun menggunakan caranya sendiri yang lebih rapi. Berduel one by one dengan sang target, persis seperti yang dilakukan oleh Iko Uwais, Jason Statham, John Wick, dan aktor ternama lainnya. Duel sengit antara Six dan sang target pun terjadi, yang dimana ternyata target memiliki keahlian gelut yang hampir setara dengannya, yang membuatnya sedikit kewalahan. Namun dikarenakan Six memiliki postur tubuh yang lebih kekar dan masih terbilang muda, membuatnya sedikit diuntungkan, hingga dapat membuat musuhnya mengalami cedera yang cukup parah. Pantas saja Six sedikit kewalahan. Ternyata musuh yang dilawannya adalah seorang agen juga, sama sepertinya, yang bernama Sierra Four. Yang artinya, Six ditugaskan untuk membunuh rekan timnya sendiri. Di akhir sakaratul mautnya, Four meminta Six untuk menghabisi Danny beserta para antek-anteknya. Lalu ia pun memberikannya sebuah kalung yang berisi bukti rekaman bahwa Danny, pemimpin mereka, sekarang sangat tidak manusiawi dan kejam. Okay. You give him hell, Six. Tak berselang lama, Danny pun meneleponnya, menanyakan perihal kalung yang ada pada Four. Namun karena Six merasa ada yang tidak beres dengan Danny, ia pun menanyakan tentang target yang barusan dibunuhnya, berharap Danny akan menjawab dengan jujur. Namun nyatanya yang keluar dari mulutnya hanyalah omong kosong. Bad shit. Understood. Rasa curiganya kepada Danny pun semakin tumbuh.
Lalu Six pun berniat untuk mencari tahu sendiri perihal Danny lewat kalung yang berisikan sebuah flash disk yang diberikan oleh Ford. Namun sayangnya, dibutuhkan kode autentikasi untuk bisa login dan mengakses database tersebut. Lalu ia pun mengirimkan kalung tersebut kepada seseorang lewat sebuah ekspedisi kuning untuk menyimpannya di tempat yang aman. Dan ia pun menelepon Bapak Fitzroy, mantan atasannya yang sudah pensiun, untuk meminta bantuan menyiapkan penjemputan agar dirinya bisa pergi ke tempat yang aman. Singkat cerita, Six pun sudah sampai di tempat penjemputan, yang dimana sudah terparkir pesawat dan para awak kapal yang sudah siap terbang. Mereka ini adalah anak buah Bapak Fitzroy. Di sisi lain, ia adalah Susan, seorang wakil komandan regu elit CIA, atau lebih tepatnya wakilnya Danny. Terlihat Danny yang sedang marah-marah di depan Susan karena merasa dirinya telah dikhianati oleh agennya sendiri. Di samping itu pula, ia pun merasa khawatir jika sampai kebusukannya terbongkar dan diketahui oleh pemerintah, maka lembaga ini bisa dibubarkan dan dirinya akan dipenjara untuk waktu yang lama. Sehingga mau tidak mau, Danny pun berencana untuk menugaskan seorang agen rahasia lain menjalankan misi perburuan untuk menghindari hal tersebut. Susan tahu agen yang dimaksud Danny. Lalu ia pun melarang Danny dan memintanya berpikir 2 kali untuk bekerja sama dengan agen tersebut. Lantaran Susan tahu betul seperti apa karakter dan kebrutalannya saat menjalankan misi. Bahkan ia pun terbilang sebagai sosok yang sosiopat. Lloyd Hansen is a sociopath. Ia adalah agen yang dimaksud Danny, Lloyd Hansen. Gimana? Kenal nggak? Gak asing kan? Kapten Amerika. Nah, di film ini, Chris Evans yang biasanya berperan menjadi orang baik, sekarang ia berperan menjadi villain. Orang yang brutal, nekat, jahat, dan kejam demi mendapatkan informasi yang dibutuhkannya. Lalu ia pun meminta data Six dan orang-orang terdekatnya sekaligus orang yang merekrutnya dulu, yaitu Fitzroy, mantan atasannya. I'd rather you punch me in the dick. I will gladly punch you in the dick, Lloyd. Singkat cerita, Lloyd yang setuju bekerja sama dengan Danny pun mendatangi Bapak Fitzroy yang sedang menghadiri acara pemakaman temannya. Lloyd yang kesabarannya setipis tisu pun terus mendesak Fitzroy agar buka mulut dan memberitahu perihal di mana posisi Six berada. Tak sampai di situ, bahkan Lloyd pun sudah menyalakan sumbu api peperangan kepada mantan atasannya dengan menculik keponakannya sebagai ancaman. I don't care about reasons. Some of which might make you rethink your fussy attitude. Di tengah perjalanan, Fitzroy menelepon bawahannya yang tengah menjemput Six dan meminta untuk membunuhnya dengan cepat tanpa rasa sakit. Yang tentu saja hal tersebut dilakukannya secara terpaksa atas dasar perintah Lloyd di hadapannya. Tak berselang lama, di handphone milik Bapak Fitzroy terlihat ada seseorang yang menghubunginya, yang ternyata itu adalah Six. Tepat seperti dugaannya, bahwa Six adalah agen yang sangat berbakat yang tidak mudah dikalahkan oleh agen dari kelompok manapun. Karena Six sudah dilatih dengan keras agar berdikari, memiliki keinginan hidup yang kuat, dan motivasi untuk terus berkembang, sehingga dirinya bisa selamat dari kepungan dan musibah jatuhnya pesawat terbang yang begitu tinggi. Hey, sunshine. Hey, Lloyd. Yeah, I immediately don't like you. Di sela perbincangan, Fitzroy menyampaikan kepada Lloyd bahwa Six memiliki level yang jauh di atasnya. Namun Lloyd membantah perkataannya dan berdalih bahwa dirinya jauh lebih baik dari Six karena ia memiliki kepintaran, armada pasukan yang banyak dan tangguh, serta fasilitas yang bukan kaleng-kaleng. Balik ke masa 2 tahun lalu, yang mengisahkan awal mula pertemuan Six dengan Claire, ponakan Fitzroy, di mana Fitzroy belum pensiun dan masih menjabat sebagai pemimpin regu elit CIA. Ia adalah Margaret, mantan wakil ketua regu elit CIA, yang karena Fitzroy merupakan orang penting di bidangnya, tentu saja akan ada kelompok penjahat yang mengincar nyawa dan orang terdekatnya, yang oleh karena itu Six mendapatkan sebuah tugas dari Margaret untuk menjaga Claire. Sejak lahir, Claire hidup dengan kelainan jantung dan dipasangi alat pemacu jantung. Oleh sebab itu, ia pun perlu perhatian khusus dan sering bolak-balik ke rumah sakit untuk check up.
Ada beberapa momen di mana Six benar-benar menyelamatkan hidupnya saat Claire tiba-tiba saja jatuh dan harus dilarikan ke rumah sakit secepat mungkin. Dan juga pada saat seseorang memasuki rumahnya yang ditandai dengan matinya CCTV yang tentu saja orang tersebut ingin mencelakai Claire. Beruntungnya Six segera menyadari dan langsung menghajar orang tersebut hingga pingsan. Yang karena Six sudah tinggal bersama dengan Claire cukup lama pun, secara tidak langsung akhirnya menumbuhkan rasa kekeluargaan yang saling menyayangi, layaknya si sulung dengan si bontot anak ke-12. Balik ke masa sekarang, Six mendatangi seorang hacker canggih sekaligus pembuat paspor ilegal. Kita panggil saja Mang Engkos. Di mana kedatangan Six menemuinya ingin meminta tolong untuk mencarikan Claire, ponakannya Fitzroy, lewat nomor seri di alat pemacu jantung yang terpasang di tubuhnya. Tak butuh waktu lama untuk Mang Engkos menemukan di mana posisi Claire berada. Lalu Six pun diminta melakukan sesi foto untuk pembuatan paspornya. Terlihat Six yang merasa curiga dan tidak nyaman. Dan Six telah dijebak oleh Mang Engkos dengan cara mengurungnya di sebuah sumur yang ditutupi oleh kaca anti peluru. Ternyata Mang Engkos tergiur dengan hadiah sayembara yang diberikan Lloyd untuk menangkap Six. Lalu Mang Engkos pun meminta Lloyd untuk segera menjemput Six dan memberikan hadiah yang dijanjikannya. Six yang dilatih memiliki tekad yang kuat untuk bertahan hidup pun berusaha dengan keterampilannya menggunakan barang yang ada di sekelilingnya untuk melepaskan diri sebelum para pasukan Lloyd datang menangkapnya. Dengan cara membuat sebuah peledak menggunakan mesiu, mana sih bacanya? Mesiu, itulah pokoknya. Yang terdapat di dalam sebuah peluru. Lalu ia pun membuka pipa saluran air agar sumur tersebut dipenuhi dengan air, lalu meledakkannya. Di tengah Six yang sedang terpojok oleh Lloyd, Miranda pun datang dengan menembak Lloyd menggunakan tembakan bius yang membuat Lloyd langsung pingsan seketika. Lloyd yang gagal menangkap Six pun kembali ke markasnya. Susan yang mengetahui jika mantan ketuanya tengah disandra oleh Lloyd pun marah dan mengatakan bahwa di dalam peraturan dilarang untuk menculik mantan personil CIA beserta keluarganya dengan alasan apapun. Walaupun posisi Susan adalah wakil komandan yang memiliki posisi yang lebih tinggi, namun di hadapan Lloyd ia tidak berarti apa-apa. Ia tidak memiliki power yang cukup kuat. Pasalnya dalam misi ini, Lloyd bekerja di bawah perintah sang ketua, Danny. Plus Lloyd memiliki banyak pasukan dan juga bersikap sosiopat alias brutal. Scene berpindah kepada Six dan Miranda yang tengah di perjalanan menuju ke tempat di mana Six dahulu mengirimkan kalung lewat ekspedisi kuning. Ternyata kalung tersebut dititipkannya kepada Margaret, sang wakil ketua. Margaret yang seorang mantan wakil ketua regu elit CIA ternyata memiliki bakat hacker yang luar biasa. Pasalnya, ia bisa membobol dengan mudah data yang telah dilapisi dengan keamanan kode autentikasi. Kini terkuak sudah. Seperti apakah sosok seorang Danny Carmichael, ketua regu elit CIA yang sekarang? Di balik parasnya yang sopan, ternyata Danny adalah seorang yang nekat melakukan pembunuhan, penyiksaan, pengeboman, dan semua dilakukannya tanpa izin dari negara dengan tidak memperdulikan kerugian yang akan ditanggung oleh negara. Dan lebih parahnya lagi, Danny memanfaatkan para agen elit CIA sebagai pasukan pembunuhnya. Wow. Lalu Six pun menceritakan bahwa kini Fitzroy dan keponakannya, Claire, tengah ditahan di markas CIA. Lalu Margaret pun memberikan mobil pelariannya kepada Six, yang dimana mobil tersebut sudah anti peluru dan terdapat banyak senjata di bagasinya. Ya, ternyata mereka sedari tadi telah diincar dan dikepung oleh pasukan Lloyd yang mengetahui bahwa Six akan pergi menemui si mantan wakil. Miranda pergi mengambil mobil pelarian milik mantan wakil di parkiran, sedangkan Six dan sang mantan wakil berniat untuk melawan. Para bawahan Lloyd yang datang dengan dipersenjatai penuh pun membuat sang mantan wakil berpikir bahwa persentase untuk menang sangatlah kecil. Lalu ia pun menjebak Six dengan memintanya untuk menyalakan lampu bawah tanah yang akan mereka gunakan untuk bersembunyi. Namun nyatanya Six malah dikunci dari luar.
Ternyata di tempat itu sudah dipenuhi oleh polisi yang berjaga karena mendengar adanya suara tembakan. Namun bukanlah seorang jagoan jika hanya ditodong pistol langsung menyerah. Yang karena Six tidak ingin menyakiti siapa-siapa, ia hanya melakukan sedikit perlawanan. Sisanya hanya melakukan pelarian. Namun sial, di tengah pelarian, ia tertabrak mobil yang membuatnya sempoyongan, lalu berhasil diamankan oleh polisi setempat. Six melihat sekelilingnya terdapat banyak sekali orang, dan ini tidaklah baik. Ia mengerti bahwa Lloyd tidak akan segan untuk menyingkirkan siapapun yang berani untuk menghalangi jalannya. Tak berselang lama, tim Alpha bawahan Lloyd pun datang. Dan benar seperti apa yang Six duga, Lloyd memberi izin untuk menembak apapun yang bisa menghalangi mereka. Dan tak segan-segan, ia pun menawari bonus $10 juta bagi orang pertama yang bisa menembaknya. Ketegangan pun tak berhenti sampai di sini. Bawahan Lloyd yang menyadari Six berhasil lepas pun mencarinya di kereta yang sedang lewat. Ya, ternyata benar Six bersembunyi di sana. Lantas masuklah beberapa orang bawahan Lloyd ke dalam kereta tersebut, disusul dengan Miranda yang datang menyelamatkan Six menggunakan mobil pelarian anti peluru milik si mantan wakil. Ini merupakan kegagalan paling spektakuler dalam sejarah operasi rahasia yang pernah dialami. Pasalnya, hanya untuk membunuh satu orang, ia rela sampai mengorbankan seluruh pasukan elit yang ditugaskan untuk memburu Six. Dan juga terlihat jelas betapa gilanya Lloyd yang rela membantai polisi dan orang yang tidak bersalah, pun meluluh lantakan infrastruktur kota demi menjalankan misinya sendiri. Susan, sang wakil komandan pun marah dengan hasil dari keputusan gila Lloyd. Namun di tengah kekesalan Lloyd, tiba-tiba saja ada satu agen yang meneleponnya. Seorang agen dari India yang berhasil selamat dan kini sedang mengejar Six dan Miranda. Six dan Miranda pun pergi ke rumah sakit tempat biasa Claire dirawat. Karena hanya rumah sakit itulah yang mempunyai data lengkap tentang alat pemacu jantung yang dipasang di tubuh Claire. Sehingga ia bisa melacak di mana posisi akurat Claire berada. Ketika mereka sudah mengetahui di mana Claire berada dan ingin berangkat, tiba-tiba ia adalah agen India yang sebelumnya mengikuti mereka. Ia datang atas dasar menyelesaikan misi sebelumnya, yaitu merebut kalung yang berada di tangan Six. Di balik posturnya yang terlihat lebih kecil dibandingkan Six, ternyata agen Vrindapan itu memiliki skill bela diri yang luar biasa dan tidak gentar melawan dua agen sekaligus. Alhasil ia pun dapat merebut kalung tersebut dan lolos dari kejaran mereka berdua, lalu memberikan kalung tersebut kepada Lloyd. Kaget dengan keadaan yang sebenarnya terjadi jika dalam misi tersebut ternyata telah melibatkan seorang anak kecil. Agen Vrindapan pun menyesal. Ketika agen Vrindapan itu ingin mendapatkan upah yang telah dijanjikan oleh Lloyd, tiba-tiba saja markasnya diserang. Oleh siapa lagi kalau bukan Six dan Miranda yang tiba-tiba saja sudah berada di markas. And do not pay this asshole. Seseorang yang menerobos masuk lewat pintu depan untuk mengalihkan perhatian mereka, yang ternyata itu adalah Miranda. Sementara Six masuk ke dalam markas lewat pintu belakang dan langsung menuju kamar tempat di mana Fitzroy dan Claire ditahan. Lloyd yang melihat kejanggalan tersebut pun akhirnya menyadari bahwa Miranda adalah sebuah pancingan. Lalu Lloyd pun langsung bergegas pergi ke atas menuju kamar tahanan. Baku tembak yang dahsyat pun tidak dapat terhindarkan, yang membuat Fitzroy terkena tembak. Merasa tidak akan selamat, Fitzroy pun meminta granat dan memberikan pistol yang dipegangnya kepada Six. Ia berniat untuk meledakkan diri agar mereka berdua bisa kabur dan selamat dari tempat ini. Namun sebelum itu, ia pun menitipkan Claire, ponakan tercintanya, dan berpesan untuk menjaganya apapun yang akan terjadi. Miranda yang tengah mencari kalung di suatu ruangan pun harus dihadapkan lagi dengan agen Vrindapan, yang tentu saja Miranda harus menelan kekalahan untuk kedua kalinya. Namun bedanya,
Kini sang agen Vrindavan tidak lagi tertarik dengan hadiah uang yang ditawarkan dan malah mengembalikan kalung tersebut kepada Miranda karena ia sudah tidak lagi melihat adanya kehormatan di kelompok ini yang telah melibatkan seorang anak kecil dalam sebuah misi. Balik kepada Six yang tengah berniat kabur dari tempat itu, namun pelariannya harus dihentikan oleh Lloyd dan bawahannya yang berwatak batu karena terus mengejarnya, pun membuat Claire tertangkap dan menjadikannya seorang sandera, lalu membawanya ke tengah labirin untuk melakukan duel 1 lawan 1 dengan Six. Setelah Lloyd melepaskan Claire, duel antar bintang pun terjadi. Jika dilihat dari posisi atau kedudukan antara Lloyd dan Six, cukuplah berbeda. Lloyd yang berkedudukan sebagai seorang pemimpin suatu regu dan terbilang jarang untuk terjun langsung ke lapangan pun sudah pasti tidak bisa mengalahkan Six yang berkedudukan sebagai seorang agen yang terjun baku hantam dengan musuhnya secara langsung. Alhasil, Lloyd pun berhasil dikalahkan oleh Six. Lebih tepatnya, mati di tangan Susan yang sudah sangat geram dengan segala keputusan yang telah dibuatnya selama ini. Tak hanya Lloyd, Susan pun menembak kaki Six agar tidak bisa melawan dan kabur. Di balik itu, ternyata Susan memberikan kesepakatan kepada Six. Demi membereskan semuanya, Susan memintanya untuk menjadi saksi serta menjadikan almarhum Lloyd sebagai kambing hitam atas semua kekacauan yang pernah dibuat semasa hidupnya. Walaupun Six harus mendekam di penjara untuk waktu yang sangat lama, namun Susan berjanji membiarkan Claire hidup serta bersedia mengurus dan menjaga kelangsungan hidupnya. 2 minggu kemudian, Danny, Susan, dan Miranda dipanggil oleh atasan mereka atas kejadian yang hampir meluluh lantakan satu daerah. Dengan bijak, sang atasan pun membebaskan mereka dari hukuman dan pidana, serta pemerintah akan bertanggung jawab penuh atas kerusakan yang telah Lloyd lakukan sebagai seorang kontraktor independen bermoral bobrok yang dapat mencuri sumber daya untuk berbuat kejahatan terhadap rekan-rekan sekutu seperti polisi. Tanpa sepengetahuan atasan, Susan dan Danny mengurung Six di bawah gedung markas mereka. Susan berencana untuk menjadikan Six sebagai ketua regu elit CIA karena telah berhasil menembus 30 agen terbaik dunia. Ketika mereka telah sampai di bawah, betapa terkejutnya mereka dengan pemandangan yang dilihatnya. Para penjaga telah jatuh pingsan dengan Six yang sudah tidak ada di tempatnya. Di kediaman tempat Claire berada, terlihat banyak sekali penjaga yang berjaga. Tiba-tiba saja jendela kamarnya pun terbuka dan terdapat sebuah tulisan yang dimana Claire pun langsung memainkan kaset tersebut. Ya, ternyata Six mendatangi Claire. Ia menepati janjinya kepada mendiang atasannya, Fitzroy, untuk terus berada di samping Claire. Lalu mereka pun pergi dari tempat itu untuk memulai hidup baru yang lebih aman dan lebih baik. Tamat! Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian suka dengan konten ini, silahkan like, komen, dan subscribe untuk membantu kami mengembangkan channel ini agar lebih semangat lagi membuat konten review film seru lainnya. Untuk kalian yang sedang berjuang, semoga Tuhan selalu beri kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusannya. Terima kasih dan sampai jumpa.